tahun 90-an, perkembangan sistem ekonomi dan bisnis yang berlandaskan Islam mulai berkembang dan menjadi tren di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Mulai dari badan usaha syariah hingga unit usaha syariah terus berkembang hingga saat ini. Bahkan tak dapat dipungkiri bahwa perekonomian syariah ini memiliki berbagai macam produk yang ditawarkannya. Lantas, pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan saya dari kelompok 15 akan membahas mengenai akuntansi obligasi syariah, transaksi valuta asing, dua dirah, nggak dua kalah. Penjaminan Wala atau Hawalah, akuntansi Qardul Hasan. Dalam judul isu-isu kontemporer akuntansi syariah. Akatran dalam bahasa artinya tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam terminologi artinya menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Secara luas, akatran diartikan sebagai perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadaian baru akan dapat diserahkan kembali kepada pihak yang berhutang apabila hutangnya telah lunas. Selanjutnya adalah karakteristik akatran. Yang pertama adalah bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Yang kedua adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan adalah kewajiban pihak yang menggadaikan atau bisa disebut dengan rahin. Yang ketiga adalah besarnya biaya ini harus berdasarkan pengeluaran real, tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang keempat, barang gadaian tetap milik orang yang berhutang. Yang kelima adalah bila tidak dapat melunasi maka barang gadaian dijual. Kemudian hasil penjualan bersih digunakan untuk melunasi hutang dan biaya pemeliharaan yang terhutang. Yang keenam, bila ada kelebihan antara harga jual barang gadaian dengan besarnya utang, maka selisihnya diserahkan kepada yang berhutang. Tapi apabila ada kekurangan, maka yang berhutang harus membayar sisa hutangnya tersebut. Dan yang terakhir, yang melakukan penjualan adalah si pemilik. Akuntansi bagi pihak penerima gadai. Selanjutnya, akuntansi bagi pihak yang menggadaikan. Obligasi syariah atau juga dikenal dengan sukuk merupakan jenis investasi berupa kepemilikan surat berharga dalam jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten pada pemegang sukuk. Karakteristik sukuk, menurut Fatah, sukuk memiliki beberapa karakteristik yang dapat membedakan dengan obligasi konvensional. Apa saja itu? Yang pertama adalah sukuk sebagai bukti kepemilikan aset berwujud atau hak manfaat. Yang kedua, pendapatan sukuk berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, terbebas dari unsur riba, gahar, dan maksiat. Dan yang keempat, penerbitan melalui Special Purpose Vessel atau SPV. Yang kelima, memerlukan underlying asset. Adapun jenis obligasi syariah, yang pertama, sukuk ijarah, diterbitkan berdasarkan akad ijarah yang memindahkan hak guna barang atau jasa tanpa diikuti kepemilikannya. Yang kedua adalah sukuk mudharabah. Ini merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga keahlian. Sukuk salam, obligasi ini bertujuan mendapatkan modal dengan akad salam. Kemudian akan ada barang yang disebutkan dalam perjanjian tersebut yang menjadi milik pemegang sukuk. Yang keempat, sukuk musyarakah. Sukuk ini diterbitkan dengan perjanjian akad dua pihak yang menggabungkan modal untuk suatu usaha, baik yang bersifatnya baru atau sudah berjalan. Keuntungan dan kerugian yang muncul nantinya akan ditanggung sesuai dengan presentasi modal masing-masing.
Dan yang kelima, sukuk istisna. Jenis obligasi ini diterbitkan sesuai dengan kesepakatan jual beli untuk membiayai usaha. Yang keenam adalah sukuk murabaha. Surat utang ini diterbitkan dengan sistem jual beli seutuhnya. Yang ketujuh, sukuk wakalah. Obligasi syariah ini berlaku bagi suatu usaha yang dilakukan dengan pemilik sukuk menunjukkan orang sebagai wakil dan mengelola usahanya. Yang kedelapan, sukuk muzarah. Sukuk ini khusus bagi usaha pertanian dengan tujuan mendapatkan modal. Nantinya, pemilik sukuk akan mendapatkan hasil panen sesuai dengan perjanjian awal. Dan yang terakhir adalah sukuk musaqah. Jenis surat utang ini merupakan salah satu jenis obligasi syariah yang diterbitkan untuk mendapatkan dana bagi irigasi tanaman buah, biaya operasional, dan perawatan. Serupa dengan poin sebelumnya, nantinya pemilik sukuk akan mendapatkan bagian hasil panen. Syarf menurut etimologi artinya adalah penambahan, al-adl seimbang, penghindaran, atau transaksi jual beli. Secara terminologi, syarf adalah perjanjian jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Valuta asing di sini maksudnya adalah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, pound sterling Inggris, ringgit Malaysia, dan lainnya. Wadiah. Secara bahasa, wadiah artinya adalah titipan atau amanah. Kata al-wadiyah berasal dari kata wa'da, juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu, sehingga secara sederhana wadiah adalah sesuatu yang dititipkan. Secara harfiah, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Wakalah dalam hukum Islam adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal yang diwakilkan. Dalam bahasa Arab, wakalah berarti menolong atau bertindak atas nama orang yang diwakilkannya. Secara istilah, wakalah berarti tolong-menolong antar pribadi dalam suatu persoalan ketika orang yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukannya. Objek yang diwakilkan dapat menyangkut masalah harta benda ataupun masalah pribadi lainnya. Selanjutnya adalah transaksi valuta asing yang sesuai dengan ketentuan syariah. Valuta asing atau sering disebut dengan falas dan dalam bahasa Inggris disebut foreign exchange adalah pertukaran mata uang asing. Transaksi falas dapat dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Setiap kali melakukan transaksi, maka digunakan nilai kurs. Tapi, nilai kurs ini dapat berubah sewaktu-waktu. Terjadinya perubahan nilai kurs dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan ekspor-impor, perkembangan sosial politik, dan bisa juga diakibatkan oleh psikologi para pelaku pasar. Transaksi falas yang dilakukan, penyerahannya tidak langsung pada saat transaksi, karena kan jarak yang relatif jauh. Rukun-rukun dalam akad syarf. Rukun dalam akad syarf ada 3 hal, yaitu 1. Pelaku akad, yang meliputi 2 hal, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, objek akad, yaitu valuta dan nilai tukar. Yang ketiga, sigot, yaitu ijab kabul. Sedangkan syarat-syarat syarf ada 4 hal. Yang pertama adalah nilai tukar yang diperjualbelikan harus telah dikuasai baik oleh pembeli maupun oleh penjual sebelum keduanya berpisah badan. Yang kedua adalah apabila mata uang atau valuta asing yang diperjualbelikan sejenis, maka jual beli mata uang harus dilakukan dengan mata uang sejenis atau kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari uang itu berbeda. Misalnya, antara mata uang rupiah lembaran Rp50.000 ditukar dengan Rp5.000. Yang ketiga, dalam syarf tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khiyar, syarat bagi pembeli. Alasannya, selain untuk menghindari riba, juga hak khiyar membuat hukum akad jual beli menjadi tidak tuntas. Yang keempat, dalam akad syarf tidak boleh ada tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi syarat sahnya syarf, penguasaan objek harus dilakukan secara tunai dan perbuatan saling menyerahkan harus berlangsung sebelum kedua belah pihak berpisah badan. Jenis akad wadiah. Jenis akad wadiah yang pertama yaitu wadiah yad al-amanah.
Jenis akad ini merupakan bentuk penitipan murni. Apa maksudnya? Pihak yang dititipi diberikan amanah sesuai dengan namanya atau kepercayaan untuk menjaga uang atau barang. Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan uang atau barang tersebut. Jadi sifatnya hanya dititip saja. Bagaimana jika uang atau barang yang dititip tersebut hilang atau rusak? Nah, jika hilang atau rusak, maka pihak yang dititipi tidak bertanggung jawab atas penggantian atau hal apapun, selama ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Segala jenis kerusakan, kehilangan, perawatan, dan sebagainya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penitip atau pemilik barang. Berikut skema wadiah yan al-amanah. Yang kedua yaitu wadiah yan ad-damanah. Nah, wadiah ini yang biasa digunakan oleh perbankan pada umumnya. Pihak bank atau pihak yang dititipi boleh secara bebas mengelola uang titipan nasabah atau pihak penitip. Nasabah atau pihak penitip boleh mengambil uang sewaktu-waktu atau kapanpun nasabah kehendaki. Dan pihak bank atau pihak yang dititipi harus siap memberikannya secara utuh. Jadi, wadiah yan ad-damanah adalah akad penitipan uang, di mana pihak bank atau pihak yang dititipi boleh memanfaatkan uang milik nasabah atau pihak penitip. Akuntansi pemilik barang dan penyimpan barang wadiah. Orang yang dititipi ini disebutnya al-muda. Syaratnya ada 3. Yang pertama itu berakal, dan yang kedua itu balik. Kemudian yang ketiga itu adalah maikia, mensyaratkan orang yang dititipi itu harus orang yang diduga kuat, mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Jurnal akad wadiah. Jenis akad wakalah. Yang pertama yaitu wakalah al-khassah, adalah wakalah di mana pemberian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik dan telah dijelaskan secara mendetail segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diwakilkannya, seperti mengirim barang berupa pakaian atau menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu. Yang kedua yaitu al-wakalah al-ammah, adalah akad wakalah di mana pemberian wewenang bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang rinci, seperti belikanlah aku komputer apa saja yang kamu lihat. Yang ketiga yaitu al-wakalah al-muqayyadah, adalah akad wakalah di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, jualah mobilku dengan harga 100 juta secara tunai dan 150 juta secara kredit. Yang keempat yaitu al-wakalah al-mutlaqah, adalah wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, jualah mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diingini. Selanjutnya yaitu akuntansi pihak yang diwakili dan pihak yang mewakili wakalah. Orang yang mewakilkan disebut dengan al-muwakil. Nah, syaratnya itu yang pertama, seseorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa harus memiliki hak atau mempunyai wewenang untuk bertasyaruf pada bidang-bidang sesuatu yang diwakilkannya. Karena itu, seseorang tidak sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Yang kedua, pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya. Yang ketiga, pemberi kuasa sudah cakap bertindak atau mukallaf. Orang yang diwakilkan disebutnya itu al-wakil. Syaratnya yang pertama, penerimaan kuasa harus memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat yang diwakilkan. Yang kedua, penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa al-wakil tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas kecuali karena kesengajaannya. Wakalah menurut bahasa yaitu ad-daman, yang berarti jaminan. Sedangkan menurut syara yaitu proses penggabungan tanggungan rafi'il menjadi tanggungan asfi'il.
dalam bantuan atau permintaan dengan bahan yang sama atau dapat berupa barang. Hawalah dalam bahasa Arab yaitu mengalihkan. Di dalam istilah ilmu fikih berarti pengalihan penagihan utang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang. Qardul hasan yaitu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan, dengan kewajiban pihak penjamin mengembalikan pokok pinjaman sekaligus ataupun dalam cicilan jangka waktu tertentu, dengan tujuan membantu rakyat kecil. Dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang memerlukan penjamin dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak yang ditanggung. Selain untuk memenuhi usaha tersebut, LKS berkewajiban menyediakan skema penjaminan yaitu kafalah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar sesuai ajaran Islam. DSN perlu menetapkan fatwa tentang dijadikannya pedoman oleh LKS. Maka dikeluarkanlah fatwa DSN nomor 11/DSN/MUI/4/2000 tentang kafalah, akuntansi bagi pihak penjamin dan akuntansi bagi pihak yang dijamin. Ditinjau dari segi objek akadnya, hiwalah atau hawalah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yakni hiwalah al-haq atau pengalihan hak yang biasa dikenal sebagai anjak piutang. Nah, dalam hiwalah ini, secara teknis, pihak yang berpiutang akan meminta kepada pihak lain untuk mengambil alih atau muhal alai piutang yang dimilikinya. Dengan pengambil alihan ini, pihak muhil atau yang berpiutang akan menerima sejumlah uang dari muhal alai, sementara pihak yang berutang atau muhal akan membayar utangnya kepada muhal alai karena hak piutangnya telah dimiliki oleh muhal alai. Yang kedua yakni hiwalah ad-dain atau pengalihan utang, di mana dalam hiwalah ini secara teknis pihak yang berutang meminta pihak lain atau muhal alai untuk membayar terlebih dahulu utang yang dimilikinya kepada pihak lain atau muhal. Lalu setelah akad hiwalah ini selesai, maka pihak yang berutang akan membayar utangnya kepada muhal alai karena hak penagihan atas utangnya telah berpindah kepada muhal alai. Dalam hawalah, pihak pengambil alih atau muhal alai berhak memperoleh imbalan, fee atau ujroh atas jasanya, di mana besarannya ini harus ditetapkan pada saat akad dengan nominal yang jelas, tetap, dan pasti. Skema hiwalah anjak piutang. Kemudian ditinjau dari segi persyaratannya, hiwalah atau hawalah juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yakni hawalah al-muqayyadah atau pengalihan bersyarat, dan yang kedua adalah hawalah al-mutlaqah atau pengalihan mutlak. Lalu bagaimana perlakuan akuntansi dalam hawalah ini? Nah, berikut perlakuan akuntansinya. Akuntansi Qardul Hasan. Dalam Qardul Hasan, peminjam hanya membayarkan biaya pokok pinjaman atau utangnya saja. Namun, peminjam atas kehendaknya sendiri diperbolehkan untuk memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya sebagai hadiah. Akan tetapi tidak disebutkan dan dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berulang. Biaya administrasi dalam jumlah yang terbatas diperkenankan untuk dibebankan kepada peminjam. Lalu, jika peminjam mengalami kerugian yang bukan disebabkan atas kelalaiannya, maka kerugian tersebut akan mengurangi jumlah pinjaman. Nah, sumber dana dari Qardul Hasan ini dapat diperoleh dari eksternal maupun internal. Sumber eksternal dapat berupa infak, sedekah, dan lainnya, sedangkan sumber internal biasanya telah disediakan oleh para pemilik entitas bisnis dari pendapatan non halal dan denda-denda dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan skema Qardul Hasan. Dan berikut perlakuan akuntansinya. Cukup sekian dari kelompok 15. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.